Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, pemberian Allah yang tak terhingga adalah hidayah. Oleh karena itulah Allah memerintahkan kita untuk senantiasa minta hidayah setiap harinya lebih dari 17 kali. Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalanmu yang lurus. Hidayah lebih mahal daripada gunung emas, bahkan lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Maka dari itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus mencari hidayah, agar hidayah itu bisa diterima oleh hati kita dengan mudah. Tentu ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membeningkan dan mensucikan hati kita. Karena ketika hati kotor, hidayah akan sulit masuk. Kalau seperti halnya bejana yang kotor, apabila dimasukkan padanya air, tentu air pun akan ikut kotor. Demikian pula ketika hati kita kotor dengan penyakit-penyakitnya, maka hidayah yang masuk pun ima ia akan menjadi keruh atau tidak bisa masuk sama sekali. Karena ternyata hati kita sudah dipenuhi oleh selain hidayah. Saudara-saudaraku sekalian, di sana ada beberapa perkara yang menghalangi hidayah untuk masuk ke dalam hati kita, atau sebab-sebab yang menyebabkan seseorang berpaling dari kebenaran. Kenapa sih seseorang itu bisa berpaling dari kebenaran? Banyak sebab, saudaraku. Di antaranya yaitu adanya di hati kita al-jahl, kebodohan. Al-jahlu yaitu kebodohan tentang kebenaran. Lalu kemudian kebodohan ini disertai dengan ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu. Imam Ahmad berkata, "Innama jaa khilafu man khalaf li qillati ma'rifatihim bima jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Adanya orang yang menyelisih kebenaran akibat daripada sedikitnya pengetahuan dia tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa sih banyak orang-orang yang menyelisih kebenaran? Jawabnya karena mereka tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup, ya, terhadap ajaran Rasulullah SAW. Kalaulah mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebenaran, insya Allah mereka akan tahu bahwa itu adalah hak. Makanya terjadinya kebingungan itu akibat daripada kurangnya ilmu, Pak. Kalau kita sedang berjalan menuju suatu tempat, tapi kita tidak tahu tempat tersebut di mana. Kemudian ketika kita dihadapkan pada persimpangan jalan, kita pasti bingung, Pak. Kenapa? Karena kita tidak tahu jalannya, kita tidak tahu tempatnya. Karena kita tidak tahu ilmunya, akhirnya terjadilah kebingungan. Ini jalan yang benar tuh yang mana? Yang ini atau yang ini? Demikian pula ketika kita ngaji,
Ustadz ini mengatakan gini, Ustadz ini mengatakan begini, yang ini begini, yang ini begini. Kita bingung. Kenapa kita bingung? Jawabnya karena kurangnya pengetahuan kita tentang kebenaran tersebut. Kurangnya keilmuan kita tentang hakikat jalan yang benar tersebut. Kalau kita sudah tahu jalannya, saya sudah sering kok ke tempat tersebut, saya tahu jalannya. Kita tidak peduli orang berkata, kamu salah jalan, kamu ya begini. Kita tidak peduli. Kenapa? Karena kita sudah tahu jalannya. Saya sudah sering lewat sini sampai ke kota tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu, kita kebingungan, Pak. Oleh karena itulah kalau kita ada jenis dari kebingungan di saat kita mengaji, ya, karena kita sudah tahu ya, akhi, yang namanya perselisihan itu sudah Allah takdirkan dalam umat Islam. Dan ketika kita dihadapkan pada perselisihan, disitulah kita akan menjadi bingung. Tapi di saat bingung kita jangan mundur. Di saat bingung justru kita harus maju dan terus mengkaji, mencari dalil dari Al-Quran dan hadis dan perkataan para ulama sampai menjadi jelas kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid 27 halaman 315, fal haqqu ya'rifuhu kullu ahadin. Kebenaran itu bisa diketahui oleh setiap orang sebetulnya. Setiap orang bisa mengenal kebenaran, bisa. Iya. Asal ada kesungguhan saja. Fa innal haqqa alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul la yashtabih bi ghairihi 'alal 'arif. Karena kebenaran yang dibawa oleh para rasul sebetulnya akan diketahui oleh setiap orang yang punya ilmunya. Kama la yashtabihu adh-dhahabil khalis bil makshus 'alal naqid. Ya, sebagaimana orang yang sudah paham tentang emas tidak akan tertukar pada dia antara emas yang palsu dengan emas yang asli. Kenapa? Karena dia sudah punya ilmunya, sudah tahu cara membedakannya. Kalau antum sudah tahu ilmu tentang membedakan mana madu murni, mana madu palsu, ya, antum tidak akan tertipu. Tapi kalau antum tidak mengetahui bagaimana cara bedakan madu murni dengan madu palsu, antum akan tertipu. Dikiranya ini madu murni padahal madu palsu. Demikian pula ya akhwal Islam, kalau kita mengetahui ilmu tentang kebenaran, maka insya Allah kita tidak akan tertipu. Kita akan mengetahui ini hak, ini batil. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, al-mail ila al-aqwal al-batilah laysa min sya'ni ahli at-tahqiq alladziina lahum kamalu idrak wa quwwatu fahmin wa fadlu dirayah wa sihhatu riwayah, bal dzalika da'bun man laysat lahu basirah nafidzah wala ma'rifah nafi'ah. Kata beliau, kecondongan kepada pendapat yang batil itu kenapa? Ya, kata beliau, kecondongan kepada pendapat yang batil itu bukanlah perbuatan orang yang punya ilmu yang dalam. Bukan perbuatan orang yang diberikan pemahaman yang kuat, tapi itu biasanya menimpa oleh orang-orang yang dangkal keilmuannya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, kalau kita tidak tahu, usahakan jangan sok tahu. Yang bahaya itu kalau tidak tahu, sudah gitu punya penyakit sok tahu. Maksudnya apa? Sudah tidak tahu, merasa dirinya tidak tahu. Merasa dirinya tahu, akhirnya sok tahu gitu. Makanya kata sebagian ulama, orang yang tidak tahu itu ada dua macam. Macam yang pertama, orang yang tidak tahu dan sadar dirinya tidak tahu. Maka yang seperti ini insya Allah mencari ilmu.
Yang kedua, orang yang tidak tahu tapi tidak merasa kalau dirinya tidak tahu. Maka yang kayak ginian ini biasanya sok tahu. Dikasih tahu ngelunjak. Iya. Kenapa? Karena dia tidak merasakan kejahilan itu ada pada dirinya. Maka saudaraku sekalian, ketika kita sudah merasa saya kok bodoh, saya tidak tahu, alhamdulillah itu modal yang paling utama, Kak. Sebagai modal kita untuk mencari kebenaran. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Wa man kana minhum radiyan bi bid'atihi mu'ridan an talabil adillati syar'iyyati wa talabi ma yajibu alaihi minal ilmi al-fariqi bainal haqqi wal batili nasirin laha radan ma jaa bihil kitab wa sunnah ma'a jahli wa dhalali wa i'tiqadi annahu alal haqqi fa hadha dhalim fasik bihasbi tarkihi ma aujaballahu alaihi." Kata beliau, ya, siapa yang ridho dengan kebid'ahannya, lalu ia tidak mau mencari dalil dari Al-Quran dan hadis, dan tidak mau mencari ilmu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bahkan malah menolak dalil dari Al-Quran dan hadis, disertai dengan dia ridho dengan kebodohannya, ya, maka orang seperti ini akan terus di atas kezaliman dan kefasikannya. Sulit apa tidak ya Pak orang seperti ini? Maka dari itu ya akhwal Islam, ini penghalang yang pertama yang menghalangi seseorang dari kebenaran, kebodohan. Kalau dia merasa dirinya bodoh, insya Allah dia menuntut ilmu. Tapi yang musibah itu ketika ia tidak merasa dirinya bodoh, akhirnya ia pun tidak mau mencari ilmu. Ya. Penghalang yang kedua, keyakinan bahwa dirinya di atas kebenaran tanpa bukti yang nyata. Pak, ada nggak di dunia ini orang yang merasa dirinya di atas kesesatan? Ada? Ada nggak di dunia ini orang yang berkata saya paling sesat sendiri? Ada? Kalau ada orang berkata kepada antum, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya, bilang ke dia, emang ada di dunia orang yang berkata saya paling sesat sendiri? Ada? Fir'aun merasa sesat nggak Pak? Enggak. Allah mengatakan dalam surat Ghafir, qala fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak memberikan bimbingan kecuali bimbingan kepada jalan kebenaran. Tuh lihat, Fir'aun meyakini bahwa apa yang ia lakukan di atas apa? Kebenaran. Karena dia yakin bahwa yang dia lakukan di atas kebenaran, tapi tanpa bukti yang nyata. Hanya berdasarkan kepada apa? Dugaan-dugaan tanpa bukti. Akhirnya ia tidak mau menerima dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Terhalang ia dari kebenaran. Iya. Di zaman sekarang, saya yakin semua kelompok pasti merasa di atas kebenaran, tidak Pak? Pasti tidak? Oh iya. Makanya kan seringkali muncul ya perkataan orang yang berkata, ini kok masing-masing merasa benar sih? Udahlah jangan merasa paling benar sendiri gitu kan. Akhirnya apa? Melarang orang untuk merasa dirinya paling benar, walaupun jelas-jelas itu kebenaran yang didukung oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahkan dengan ijma' para ulama. Ini sebuah kesalahan fatal tentunya Bapak sekalian. Sekarang saya mau tanya, apakah orang yang merasa di atas kebenaran pasti di atas kebenaran? Sebatas klaimnya dan dugaannya bahwa di atas kebenaran, sudah pasti di atas kebenaran? Orang Khawarij merasa di atas kebenaran loh Pak.
Bahkan dia berdalil dengan Al-Quran dan hadis loh Pak. Rasulullah SAW ketika mensifati orang-orang Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal tidak, kata Rasulullah SAW. Yamrukuna minad din, mereka melesat dari agama seperti panah yang melesat dari buruannya. Perhatikan saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudara-saudara, kebenaran itu jangan jadikan parameternya adalah menurut pemahaman orangnya, salah. Tapi kebenaran itu jadikan parameternya menurut pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Karena merekalah pemahamannya yang paling baik. Mereka yang sudah langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka generasi yang sudah dijamin masuk surga. Kalau antum pengen masuk surga, ikuti yang sudah dijamin masuk surga. Ya tidak? Rasulullah dan para sahabatnya sudah dijamin masuk surga, ya sudah ikuti mereka. Mana yang lebih layak kita ikuti? Orang yang sudah dijamin masuk surga atau orang yang belum dijamin masuk surga? Tentu yang sudah dijamin masuk surga lebih layak kita ikuti, Pak. Ikhwata Islam, azani Allah. Maka kalau ada orang membawakan ayat, hadis dan ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, mana yang lebih kita benarkan? Apakah pemahaman sahabat atau pemahaman orang tersebut? Tentu pemahaman orang tersebut lebih layak kita salahkan daripada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimallah, wa awwalu man dhalla fi dzalika humul khawarij al-marikun, haitsu hakamu li nufusihim bi annahumul mutamassikuna bil kitabi was sunnah, wa anna aliyan wa muawiyah wal askaraini hum ahlul ma'siyah wal bid'ah fastahallu mastahalluhu minal muslimin. Kata beliau apa? Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Istiqamah jilid 1 halaman 13. Dan orang yang pertama kali tersesat dalam ini adalah orang-orang Khawarij. Di mana mereka lah yang pertama kali mengklaim kamilah yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Lalu mereka mengatakan Ali dan Muawiyah kafir, murtad dari agama Islam. Lihat Pak, orang Khawarij mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan orang-orang yang mengikuti Ali dan Muawiyah karena mereka punya keyakinan bahwasanya Ali dan Muawiyah telah kafir. Sementara orang Khawarij meyakini kami yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa dalilmu hai Khawarij bahwa orang Muawiyah dan Ali itu kafir? Apa jawabnya? Karena Ali dan Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia, sedangkan Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Berarti Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Saat itu kan Ali mengirimkan siapa? Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah mengirimkan Amr bin al-As untuk perdamaian. Ya, setelah terjadi peperangan yang disebut dengan perang Siffin. Maka supaya terjadi perdamaian dikirimlah oleh Ali Abu Musa, Muawiyah mengirim Amr bin al-As. Terjadi perdamaian. Nah, orang-orang Khawarij yang dangkal pemahamannya, Pak, menganggap, oh, kok Ali menyerahkan hukum kepada manusia, sementara kan hukum milik Allah. Wah, berarti Ali kafir. Ali sudah tidak berhukum dan hukum Allah, sedangkan orang yang tidak hukum dan hukum Allah kafir. Orang kafir halal darahnya. Oh, ngeri kan? Ketika mereka didakwahi oleh para sahabat, menolak, tidak mau ikut. Padahal kalau harusnya mereka mikir dong, siapa yang lebih paham tentang Al-Quran? Mereka atau para sahabat? Nah inilah Bapak sekalian, kalau orang mengandalkan pemahamannya sendiri dalam memahami Al-Quran dan hadis,
Lalu dia merasa yakin bahwa inilah pemahaman yang benar, walaupun bertabrakan dan pemahaman apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Ini bahaya besar dan asal muasal kesesatan di situ. Dan orangnya pasti akan terhalang dari kebenaran. Makanya akhi, antum jangan dulu merasa kagum dengan orang yang pandai membawakan Quran hadis kalau ternyata pemahamannya salah. Di zaman dahulu ada tidak Pak orang-orang yang hafal Quran, hafal hadis tapi sesat? Banyak. Ada namanya Imran bin Hattan, seorang perawi hadis. Bahkan hadis-hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan thiqah lagi dia. Tapi dia pentolan Khawarij. Iya. Demikian pula beberapa perawi yang lainnya. Iya. Mereka terkena penyakit pemikiran yang menyesatkan, padahal mereka ilmunya tentang Al-Quran dan hadis hafalannya Masya Allah, tapi mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tersesat jalannya. Ikhwata Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Berkata Syekhul Islam Taimiyah juga dalam kitab Al-Istiqomah jilid 1 halaman 14, hatta qad yubaddiluna al-amra fayaj'aluna al-bid'ah allati dhammaha ulaika hiya sunnah was sunnah allati hamidaha ulaika hiya al-bid'ah yahkumuna bimujabi dzalik hatta yaqau fil bid'ah wal mu'adati li tariqi a'immatis sunniyah wa fil hubbi wal muwalah li tariqil mubtadi'ah allati amara a'immatum bi uqubatihim. Sampai-sampai jadi kebalik buat mereka, kata beliau. Sehingga bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap apa? Bid'ah. Ya. Sehingga dengan seperti itu jatuhlah mereka memusuhi orang-orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dengan keyakinannya bahwa dia telah berbuat apa? Bid'ah. Maka dari itulah hati-hati saudaraku, kalau memahami Quran hadis itu jangan mengandalkan pemahaman sendiri. Ambil Quran, pahami sendiri. Oh, menurut saya ayat ini maknanya begini. Menurut saya, kamu siapa ulama bukan? Ambil Bulughul Maram, pahami sendiri. Oh, lalu kemudian dia merasa sudah jadi mujtahid, lalu berfatwa dalam agama. Wallah ini musibah besar Pak. Musibah dan kejahatan yang paling jahat dalam agama itu kalau orang menafsirkan Quran hadis dengan otaknya sendiri, lalu ia merasa bahwa dia di atas kebenaran padahal tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Musibah. Iya. Di antara penghalang kebenaran yang keberapa? Yang ketiga, yaitu adanya rasa takut untuk berpegang kepada kebenaran. Ada orang tahu kebenaran, Pak. Tahu dia ini benar hak, cuman takut. Wah, nanti kalau saya ngikutin ini kira-kira saya dimusuhi orang enggak ya? Kalau saya berjenggot, tahu sih saya tahu jangan jenggot itu sunnah, cuma nanti saya dituduh teroris enggak ya? Ketika tahu ini hak, ini benar, dia tahu dengan ilmunya ini sunnah, ini bid'ah. Cuman rasa takutnya yang menghalangi ia mengikuti apa? Kebenaran, saudaraku sekalian. Bapak tahu tidak Pak, Heraklius itu yakin banget Nabi Muhammad itu benar loh Pak. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 7. Heraklius, terjadi dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan, paman Rasulullah SAW. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan beberapa pertanyaan untuk memastikan apakah benar ia seorang nabi dan rasul. Dan ternyata Heraklius setelah bertanya yakin betul bahwa ia adalah, ya, sampai Heraklius berkata apa? Lau kuntu indahu latajashamtu liqa'ah. Kalau ia berada di sisiku, aku akan benar-benar agungkan ia, aku akan hormati dia. Tapi Heraklius nggak mau masuk Islam. Kenapa Pak? Karena takut kehilangan
kedudukannya. Orang yang takut kehilangan kedudukan, dia tidak bisa mencari kebenaran. Dia tidak bisa mengikuti kebenaran. Orang yang takut untuk dicerca orang, dia tidak bisa mengikuti kebenaran. Kalau dia lebih menginginkan ridho manusia daripada ridho Allah, jangan harap dia bisa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang dia harapkan adalah like-nya manusia. Dia takut dicaci orang. Dia tahu ini riba, haram, tapi dia ketakutan. Kalau saya keluar nanti gimana? Saya makan dari mana? Saya cari makan di mana? Padahal rezeki Allah luas. Padahal Allah sudah berjanji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuk dia jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kata Allah. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi ia. Tuh lihat, nggak percaya ini sama ayat ini, kurang percaya. Tahu itu riba, saya tahu, saya kerja di tempat yang haram. Tapi kalau saya tinggalkan nanti saya ngasih anak makan bagaimana, masih istri makan bagaimana? Akhi, yakin saja, tawakal sama Allah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik insya Allah. Akhirnya Pak, berapa banyak orang yang terhalang dari kebenaran karena ternyata ia ada rasa takut untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ya. Kalau saya ikuti kebenaran, bagaimana nanti saya dimusuhi oleh keluarga saya? Kalau saya mengikuti kebenaran, nanti bagaimana tetangga-tetangga saya? Apa komentar mereka kepada saya? Akhirnya disitulah dia. Ya, Al-Imam Asy-Syatibi, pernah dengar Imam Syatibi? Pernah dengar enggak? Namanya Al-Imam Asy-Syatibi, penulis kitab Al-Muwafaqat. Juga beliau menulis kitab Al-I'tisam. Beliau bercerita, kata beliau, ketika aku mulai menuntut ilmu Allah dan mempelajari ilmu-ilmu usul dan ilmu alatnya, mulailah tampak kepadaku, kata beliau, mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, tampak kepada saya. Dan ternyata aku dapati kebanyakan masyarakat di tempat saya di atas kebatilan. Kata beliau apa Pak? Maka saya kebingungan di saat itu. Antara saya mengikuti kebenaran, akibatnya saya akan dimusuhi oleh orang-orang, atau saya mengikuti kebiasaan orang-orang, tapi Allah murka kepada saya. Saya bingung, kata Imam Syatibi. Fama labithu illa an thabbattu qadamai ala ittiba'i sunnati Rasulillah, kata beliau. Tapi aku harus kuatkan untuk mengikuti sunnah Rasul. Aku yakin kalau Allah ridho kepada saya, Allah bisa mencukupi saya dari manusia. Tapi kalau manusia ridho kepada saya, Allah murka kepada saya, manusia tidak bisa menahan adab Allah sedikit pun juga. Aku pun kemudian, kata Imam Asy-Syatibi, mulai meretas tari sunnah sedikit demi sedikit. Aku mulai tinggalkan kebid'ahan. Faqamat alayyal qiyamah wa tawatarat alayyal malamah. Tegak hari kiamat sama saya. Cercaan bertubi-tubi menghampiri saya. Saya dituduh dengan berbagai macam tuduhan, dicaci maki. Itu pengalaman Imam Asy-Syatibi, bayangkan dalam hidupnya, Pak. Memang orang yang mau mengikuti kebenaran itu harus punya sifat apa? Syaja'ah, keberanian. Orang yang mau mencari kebenaran itu harus punya sifat itu, jantan. Kalau antum pengecut, sedikit aja dicaci orang langsung kelepak, susah antum. Kalau antum pengecut untuk mengikuti kebenaran, sudah tahu ini sunnah itu bid'ah, kemudian ketika antum takut disebut Wahabi, wah, nanti saya takut disebut Wahabi saya. Susah Pak mengikuti kebenaran kalau kita merasa takut terus kepada manusia. Yang kita pikirkan apa kata orang, tidak pernah kita berpikir apa kata Allah Jalla wa'ala.
Iya. Ada sebagian ikhwah ketika sedang makan makanannya jatuh. Akhi ambil, malu nanti kata orang apa? Nggak usah malu, ambil, itu sunnah Rasul SAW. Sebutkan dalam riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ada seorang sahabat Nabi SAW sedang makan, Pak, kemudian jatuh. Lalu beliau ambil, kemudian beliau bersihkan, beliau makan. Rupanya orang-orang mentertawakan dia. Apa kata sahabat ini? Apakah aku akan tinggalkan sunnah Rasul ini hanya karena aku takut ditertawakan oleh kalian? La wallah. Akhirnya ya kalau yang kita pikirkan komentar orang susah, kita akan sulit mengikuti kebenaran, Bapak sekalian. Nggak usah kita ikuti komentar orang. Orang mau ngomong apa terserah. Ya, terserah mereka mau membuat cap apa kepada kita terserah. Yang penting Allah ridho kepada saya dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti kebenaran. Insya Allah mudah-mudahan itu jalan keselamatan buat kita semuanya ya akhwat Islam. Azani Allah wa iyyakum. Ya. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Penghalang selanjutnya. Penghalang kebenaran yaitu hubbul jah wa riasah. Lebih mencintai kedudukan. Lebih mencintai kedudukan. Demikian pula lebih mencintai syahwat duniawiyah. Orang yang sangat mencintai kedudukan, dia tidak akan mau mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena dia sadar kalau dia mengikuti kebenaran, dia tidak akan dipilih oleh orang-orang. Antum mencalonkan diri nih, saya mau jadi gubernur, tapi antum tegas, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah. Kira-kira dipilih nggak sama orang, Pak? Nggak bakalan dipilih, Pak, nggak bakalan. Apa itu? Wahabi itu. Maka supaya orang simpatik dulu kepada dia, bagaimana caranya? Akhirnya ya harus ikutin dulu kemauan orang, ya kan? Untuk mendapatkan kedudukan itu dia ikuti kemauan orang. Walaupun kemauan orang tersebut tidak sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulnya. Akhirnya agama jadi permainan hawa nafsu belaka, Pak. Makanya benar sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syaraf lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih merusak agama seseorang dari orang yang rakus dengan kedudukan, yang rakus dengan harta dan kedudukan. Ya akhi, rakus dengan harta dan kedudukan itu seringkali merusak keimanan dan ketakwaan. Orang yang rakus terhadap harta tidak peduli halal haram, yang penting dapat duit, bodoh amat. Dan Rasulullah sudah mengabarkan akan datangnya zaman seperti itu. Kata Rasulullah, sayati 'alan nasi zamanun la yubalin nasu fi min aina akhadhal mal am min halal am min haram. Akan datang suatu zaman manusia tidak akan peduli mengambil harta dari mana, apakah dari halal atau dari haram, enggak peduli lagi sudah. Saking cintanya kepada apa? Harta. Orang yang mencari kedudukan, Pak, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli dengan batasan-batasan Allah lagi. Yang penting bagaimana saya bisa mendapatkan kedudukan. Bahkan teman pun kalau tidak mendukung jadi lawan. Bahkan tak sengaja ia habisi orang-orang yang mau ya menghalang-halangi jalannya. Itu pasti. Kemudian di antara penghalang kebenaran, taklid buta yang disertai dengan fanatik. Antum tahu taklid, Pak?
Taklid itu artinya mengikuti sesuatu tanpa dalil. Misal, antum ikut sama anak tapi nggak tahu dalilnya, artinya antum taklid sama anak. Ya. Taklid boleh nggak dalam Islam, Pak? Para ulama membagi hukum taklid menjadi 3. Yang pertama, taklid yang haram. Yang kedua, taklid yang wajib. Yang ketiga, taklid yang mubah. Yang pertama, taklid yang haram. Kapan taklid itu haram? Apabila kita mengikuti suatu pendapat, lalu sudah jelas kepada kita bahwa pendapat itu salah dan menyalahi dalil. Lalu kita tolak dalil tersebut hanya karena mengikuti orang tersebut. Ini taklid yang haram, Mbak. Maka Allah mengecam orang-orang musyrikin Quraisy yang sudah sampai kepada mereka ayat-ayat Allah, tapi ditolak karena mengikuti keyakinan nenek moyang. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, apakah kami kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami? Lalu Allah mengatakan, apakah walaupun nenek-nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak dapat hidayah tetap diikuti juga? Lihat, Pak, orang musyrikin oleh Allah dicela. Kenapa? Karena mereka tetap ngikut nenek moyang, adat istiadat, walaupun sudah tahu dalil dan sampai kepada dalil akan kebatilan keyakinan tersebut. Kalau kita ngikutin pendapat ustadz misalnya, setelah itu jelas kepada kita bahwa ustadz kita salah dengan dalil-dalil yang sangat cukup kuat, lalu kita tinggalkan kebenaran karena ngikutin ustadz. Alasannya apa? Soalnya saya ngefans banget sama ustadz itu. Akhi, ngefans sih ngefans, tapi jangan jadikan ustadzmu kayak nabi dong. Yang seakan-akan ustadzmu tak pernah salah sama sekali. Salah besar sikap seperti itu ya. Naam. Kalau memang ustadz kita jatuh kepada kesalahan, bukan berarti kita tinggalkan ustadz itu sama sekali juga. Karena siapa sih manusia yang tidak lepas dari apa? Kesalahan. Tapi yang salah itu kalau dia menolak kebenaran hanya karena ngikutin pendapat ustadznya yang sudah sebetulnya tahu itu salah. Nah, ya akhwal Islam, ini taklid, Pak. Ini taklid yang haram namanya. Taklid yang apa? Yang haram. Ada taklid yang wajib. Apa itu taklid yang wajib? Yaitu orang awam yang tidak paham dalil, wajib dia taklid kepada ulama. Sebab kalau orang awam disuruh cari dalil sendiri, susah, nggak bisa. Saya kasih contoh, Pak. Kalau saya tugaskan antum, nih Mas, kamu coba cari hadis ini, periksa sahih apa dhaif. Ustaz, bagaimana saya mau periksa? Saya belum pernah belajar ilmu hadis. Kuliah hadis pun tidak pernah. Faham pun tidak. Bagaimana saya akan cari ini hadis sahih apa dhaif? Kamu ikut cari pendapat ulama yang mensahihkan, ikuti. Oh, antum dapatin Ibnu Hajar mensahihkan. Itu namanya kita taklid. Tapi harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita belum punya kemampuan untuk menilainya sendiri. Paham tidak, Pak? Ya. Sebab kalau dibiarkan antum yang nilai sendiri, hancur hasilnya. Ustadz, menurut saya hadis ini sahih. Alasannya isinya bagus banget, Ustadz. Ajib.
Karena isinya bagus jadi lantas langsung sahih begitu. Apa seperti itu cara mensahih hadis? Ya habis Ustadz memberikan saya tidak paham. Nah inilah, kalau orang awam tidak bisa dan tidak menguasai suatu ilmu, dia tidak akan mampu, Pak. Maka kewajiban dia taklid kepada orang yang mampu. Antum disuruh cari dalil, coba antum cari dalilnya. Sementara antum tidak pernah paham Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Yang kedua, antum tidak bisa bahasa Arab. Yang ketiga, antum nggak paham ilmu usul fikih, tidak pernah juga belajar ilmu alat untuk memahami tentang dalil tersebut. Kaif antum akan cari dalil? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau begitu kewajiban antum apa? Taklid. Nah, ketika antum ngikutin Ustadz, Pak Ustadz, jangan merasa risih untuk tanya dalil. Ustadz, afwan, boleh saya tahu dalilnya, Ustadz? Karena bukan apa-apa, ya akhi. Bertanya tentang dalil itu haknya seorang murid. Seorang ustadz wajib untuk menjelaskan kepadanya dalil. Kalau ada ustadz ditanya dalil ngambek, itu artinya ustadz tersebut nggak tahu dalil. Kenapa sih kamu cari tahu tanya-tanya dalil? Percuma saya jelaskan, kamu nggak paham juga. Justru seorang ustadz tuh mahamin muridnya dong, bukan marahin muridnya, saudaraku. Fahamkan, begini dalilnya, begini cara memahaminya, dengan bahasa yang pas, enak dipahami. Paham? Alhamdulillah. Setelah kita ngikutin seorang ustadz, ternyata kita terus mencari, menggali. Ternyata dalil yang dipakai oleh ustadz tersebut dhaif. Ini tolong kesanain dong. Dalil yang dipakai oleh ustadz tersebut dhaif. Ternyata ada hadis lain yang bertabrakan dengan pendapat ustadz tersebut. Kewajiban kita apa, Pak? Kita ambil yang lebih kuat dalilnya. Bukan berarti kita tidak menghormati ustadz, bukan. Tapi kita lebih menghormati Allah dan Rasulnya. Kita ikuti kebenaran tersebut, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam. Karena di hari kiamat kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyelisih ustadz fulan? Tidak. Di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kalian menyelisih para rasul? Allah berfirman, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab terhadap para rasul? Allah tidak mengatakan apa yang kalian jawab terhadap Ustadz Anu dan Ustadz Fulan. Tidak. Ya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini taklid yang sifatnya apa, Pak? Wajib. Jadi taklid yang wajib itu buat siapa? Buat orang yang awam, yang nggak paham ilmu sama sekali, nggak bisa mencari dalil. Maka dia wajib taklid. Tapi jangan sampai taklid itu disertai dengan fanatik, membabi buta. Paham tidak, Pak? Dan hati-hati antum, wahai para penuntut ilmu, kalau sudah ngefans sama seorang ustadz, jangan sampai ngefansnya antum sama ustadz itu membuat antum fanatik sama dia, membabi buta, dan menjadikan pendapat ustadz itu sama dengan perkataan Rasulullah SAW. Tidak boleh seperti itu. Karena kenyataan, Pak, di masyarakat kita, orang kalau sudah ngefans banget sama seorang ustadz, itu ucapan ustadz tersebut kayak sabda Nabi, Pak. Kalau ada yang mengkritik ustadz tersebut, wah, dimusuhi rame-rame itu yang mengkritiknya. Walaupun yang mengkritiknya di atas kebenaran dan di atas dalil dan hujah. Apa seperti itu agama yang Allah turunkan? Tidak. Islam agama yang ilmiah, saudaraku. Semuanya harus sesuai dengan qala Allah, qala Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Nah ini ikhwata Islam azannya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimallah, "Fatsawabu ala ma jaa bihi Rasul wan nusrah liman nasarah was sa'adah liman ittaba'ah wa salawatullahi wa malaikatuhu 'alal mu'minina bih wal mu'allimina linnasi dinah wal haqqu yaduru ma'ahu haitsu madara."
pahala itu hanya ada pada yang dibawa oleh Rasul. Ya. Pahala itu hanya ada pada yang dibawa oleh Rasul. Artinya, kalau itu sesuai dengan yang dibawa oleh Rasul, kalau kita ikuti jadi pahala. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, kalau kita ikuti, pahala apa? Tidak, Pak. Bukan pahala. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini, Pak, ini penghalang yang keberapa? Yang ketiga. Ketiga ya? Keempat. Yang kelima. Yang tadi, yang taklid. Yang kelima. Yang ketiga. Keempat. Kelima. Ini terjadi perselisihan ini, gimana? Ya terserah saja, mau ketiga, keempat, kelima, terserah saja. Yang penting antum mencatatnya baik-baik. Taib. Jadi ingat saudaraku ya, taklid yang haram itu apa? Kapan taklid itu haram? Kalau sudah sampai kepada kita kebenaran dengan dalil-dalil hujah yang kuat, kita tolak kebenaran itu hanya karena kita taklid kepada seseorang. Itu taklid yang haram. Tidak boleh. Maka dari itulah saudaraku, kalau antum mau duduk di majlis seorang ustadz, yakinilah dulu bahwa ustadzmu adalah manusia. Ustadzmu bukan nabi. Itu dulu yang harus diyakini. Supaya apa? Supaya antum tidak jatuh kepada taklid yang haram tadi. Supaya tidak jatuh kepada fanatik buta yang membabi buta. Nah, sebagian ikhwah, sebagian penuntut ilmu, ketika ustadznya ya melarang begini dan begitu, pokoknya apa yang dikatakan ustadz itu bagaikan alas. Ya, ini tidak benar. Kemudian saudaraku yang selanjutnya, di antara perkara yang menghalangi manusia dari kebenaran, ujub, bangga dengan kelebihan dan kecerdasannya. Dan inilah ya akhi, yang menyebabkan di antara sebab sebagian umat para rasul menolak dakwah para nabi dan rasul, karena mereka merasa bangga dengan keilmuan dan kecerdasan mereka. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 83, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Ketika datang para rasul kepada mereka membawa keterangan, mereka lebih gembira dengan ilmu yang mereka miliki. Maka mereka pun berhak mendapatkan adab Allah disebabkan perolokan mereka tersebut. Lihat Pak, para rasul datang membawa keterangan, tapi mereka tolak karena mereka lebih gembira dengan ilmu yang mereka miliki. Merasa mereka cerdas, ujub dengan kecerdasannya Pak, ujub dengan titelnya karena dia titelnya profesor. Oh profesor, masa saya profesor? Ya saya kan intelektual. Akhirnya segala sesuatu dia nilai dengan akalnya, dengan otaknya. Kalau sesuai dengan akalnya dia terima, kalau tidak sesuai dengan akalnya dia tolak. Wallahi orang seperti ini Pak akan sulit menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Berapa banyak apa yang Allah ajarkan dan Rasulnya tidak masuk di akal manusia Pak. Karena ilmu Allah jauh lebih tinggi daripada ilmu manusia. Sehebat apapun, sejenius apapun seorang manusia, tak akan bisa mengalahkan ilmu Allah Jalla Jalaluh. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, kata Rasulullah, hatta idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih fa'alaika bi khassati nafsik. Sehingga apabila nanti kalian mengikuti
Kalau kalian nanti melihat hawa nafsu yang diikuti, kekikiran yang ditaati, dan setiap orang merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, maka di saat itu peliharalah dirimu baik-baik, jaga dirimu. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka orang yang merasa ujub dengan kepintarannya, kecerdasannya, dan lebih gembira dengan ilmu yang dia miliki, sulit sekali menerima kebenaran. Sulit sekali. Kata Al-Hafidh Adz-Dzahabi, "Fakam min rajulin nataqa bil haqqi wa amara bil ma'rufi, fayusallitullahu alaihi man yu'dhihi li su'i qasdihi wa hubbihi li ri'asati diniyah, fahadha da'un khafiyyun sara fi nufusil fuqaha." Berapa banyak orang yang berbicara kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi Allah kuasakan dia, orang-orang yang menyakiti dia karena niatnya yang buruk dan karena ia cinta kepada kedudukan, dan ini banyak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki apa? Ya, kelebihan ilmu. Karena dia merasa bangga dengan apa? Kecerdasannya. Ya. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Penghalang selanjutnya, al-kibr, sombong. Sombong. Ini penyakitnya iblis nih, Pak. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau. Kenapa? Karena iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Ketika Allah bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah. Api lebih baik daripada tanah, seharusnya dia yang sujud sama saya dong. Karena kesombongan iblis, dia tidak mau menerima perintah Allah Jalla wa'ala. Maka hati-hati saudaraku, kesombongan itu seringkali merasuki orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan harta, kelebihan kedudukan, kelebihan kecerdasan, kelebihan ya ilmu dan yang lainnya. Dia bersombong, sehingga kesombongan tersebut menyebabkan dia akhirnya tidak mau lagi menerima kebenaran apa-apa. Ini mirip dengan apa? Ujub tadi. Penghalang selanjutnya, hizbiyah. Hizbiyah. Tahu nggak hizbiyah? Fanatik golongan. Pak, di zaman sekarang ini yang namanya fanatik golongan ngeri sekali, Pak. Fanatik partai, fanatik organisasi, fanatik individu. Wah, pokoknya orang ya fanatiknya itu luar biasa sekali, Pak. Dan ketahuilah saudaraku, kalau orang sudah fanatiknya kepada hal-hal seperti itu, itulah sumber di antara sebab munculnya terjadinya perpecahan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan seperti kalian orang-orang musyrikin. Siapa itu? Ya. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok bergembira dengan apa yang ada pada kelompoknya dia. Jadi, Pak, ketika lebih bergembira dengan kelompoknya, pecah. Organisasi ini menganggap pokoknya kebenaran itu yang dibawa oleh ke organisasi kami. Kelompok ini menganggap harus ikut kelompok ini, lalu kemudian menegakkan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Yang seperti ini musibah, saudaraku sekalian. Syekhul Islam Taimiyah berkata, "Wa hadza yubtala bihi katsirun minal muntasibina ila ta'ifatin muayyanatin fil ilmi aw ad-din minal mutafaqqiha aw al-mutasawwifa aw ghairihim aw ila ra'isin mu'azzamin indahum fid dini ghairin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahum la yaqbaluna minad dini ra'yan wa riwayatan ila ma ja'at bihi ta'ifatuhum
Thumma innahum la ya'lamuna ma tujibu ta'ifatuhum ma'a anna dinal Islam yujibu ittiba'al haqqi mutlaqan riwayatan wa ra'yan min ghairi ta'yini syakhsin aw ta'ifatin ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata beliau, banyak sekali orang-orang yang menisbatkan diri kepada madhab, kepada fikih, ya. Terkena penyakit ini, Pak. Fanatik madhab. Pokoknya saya hanya ikut madhab Syafi'i aja. Akhirnya gara-gara fanatik madhab ini, Pak, terjadi apa? Perselisihan. Ya. Makanya di antara dalam ilmu hadis, di antara perkara yang menyebabkan munculnya hadis palsu itu adanya fanatikus madhab. Orang yang fanatik terhadap madhab Abu Hanifah membuat hadis yang menjelek-jelekan Imam Syafi'i. Sayati 'alan nasi zamanun fihi Muhammad bin Idris wa adhar min iblis. Nanti akan datang suatu zaman, di situ ada nama orang Muhammad bin Idris, dia lebih berbahaya dari iblis katanya. Ternyata setelah diperiksa, ini yang bikin fanatikus madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah. Saking bencinya mereka kepada madhab apa? Syafi'i. Wah, ini musibah saudaraku sekalian. Ya. Kata beliau, atau juga orang yang menisbatkan diri kepada pemuka agama selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak mau menerima periwayatan dan pendapat kecuali yang dibawa oleh kelompok mereka saja. Di daerah saya, Pak, orang-orang yang awam yang begitu fanatik dengan apa? Kelompoknya itu. Setiap kali dibawakan hadis apa katanya? Itu sih hadisnya orang Muhammadiyah itu, beda sama kita. Loh, emang beda hadis Muhammadiyah, hadis Nahdlatul Ulama, hadis Persis, hadis Al-Irsyad. Jadi hadisnya beda-beda begitu. Emang nabinya beda apa ya? La ilaha illallah. Terkadang begitu, Pak. Pokoknya kalau hadis itu tidak berasal dari kelompok kami, bukan hadis. Ditolak. Pokoknya hadis yang berasal dari kelompok kami walaupun dhaif ya tetap hadis. Gak bisa ditolak. Pokoknya subhanallah, ini akibat daripada hizbiyah. Padahal kewajiban kita fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya. Hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kepada kelompok anu, kelompok fulan, tidak. Kata Imam Syafi'i apa? Aku terima hadis yang semua yang sahih. Baik itu berasal dari Syam, dari Baghdad, dari Mesir, dari Hijaz, selama perawinya thiqah, aku terima, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa yakum. Nah ini ya akhi, jangan sampai kita jatuh kepada fanatikut madhab. Kemudian di antara penghalang dosa juga, penghalang kebenaran. Di antara hal yang menghalangi seseorang dari kebenaran yaitu seringnya berbuat dosa. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi halaman 83, fa inna ta'ata nurun wal ma'siyata dhulmatun wa kullama qawiyatiz dhulmah izdadat hayratuhu hatta yaqa'a fil bid'i wad dalalati wal umuril muhlikah wa huwa la yash'ur ka'a'ma kharajan fi dhulmatil lail yamshi wahdahu. Sesungguhnya ketaatan itu adalah cahaya, maksiat itu kegelapan. Setiap kali kegelapan itu semakin kuat di hati seseorang, maka semakin kuatlah kebingungannya.
hingga ia pun akan jatuh kepada kebid'ahan dan kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan dalam keadaan ia tidak merasakannya. Bagaikan orang yang buta yang keluar di malam hari, gelap gulita yang berjalan sendirian tanpa ada yang memandunya. Iya, ya akhi, orang kalau sudah sering berbuat maksiat susah menerima nasihat. Orang kalau sudah asyik dengan maksiat, dia akan menganggap remeh ketaatan, bahkan meledek orang-orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala. Diajak kepada Allah dan Rasulnya malah memperolok. Katanya, kamu tuh sok suci. Fa Allahul musta'an wa alaihi tiklani akhal Islam. Akibat daripada apa? Ya, karena mereka sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Maka pasti orang yang berbuat maksiat dan asyik dengan maksiat, dia tidak akan mencintai ketaatan lagi. Bahkan ia akan berpaling dari kebenaran, saudaraku. Maka saudaraku sekalian, ini sebab, di antara sebab seseorang itu berpaling dari apa? Kebenaran. Ya. Kemudian penghalang selanjutnya, al-ghaflah an su'alil hidayah, lalai dari minta hidayah kepada Allah. Akhi, berdoa adalah merupakan ibadah yang luar biasa agung di sisi Allah. Ketika kita tidak berdoa kepada Allah minta hidayah, terkadang menyebabkan akhirnya Allah tidak berikan kepada kita hidayah tersebut. Rasulullah SAW, manusia yang paling tinggi derajatnya saja, selalu minta kepada Allah hidayah. Dalam hadis adalah Rasulullah SAW berdoa begini dalam salat malam. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Wahai Robnya Jibril, Mikail dan Israfil, wahai pencipta langit dan bumi yang mengetahui yang gaib maupun yang terang-terangan, Engkaulah yang menghukumi hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan, maka berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan tersebut kepada kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Bayangkan Pak, Rasulullah saja terus minta hidayah. Maka kewajiban kita adalah terus minta kepada Allah hidayah. Ya. Sebab orang yang lupa minta kepada Allah, khawatirnya akhirnya dia tidak diberikan oleh Allah hidayah. Setiap hari walaupun kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi hati lalai. Di saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita tidak mengucapkan dengan kesungguhan kita, ya. Barangkali Allah pun tidak memberikan hidayah tersebut kepada kita. Ikhwatul Islam, azani Allah ya. Nah inilah ya akhi, di antara penghalang-penghalang hidayah, dan sebetulnya masih banyak yang lain. Namun kita cukupkan sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali di antara antum ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mengingatkan saya, tadi taklid terbagi menjadi 3. Taklid haram, taklid wajib, yang ketiga apa? Yang ketiga sudah dijelasin belum? Belum. Taklid mubah adalah taklid orang yang tidak boleh taklid, di mana ia mampu berijtihad sendiri karena ilmunya yang sudah dalam.
tapi dia terpaksa taklid karena mepet dan darurat. Contoh misalnya, dia ditanya tentang suatu pertanyaan dan dia belum sempat untuk cari dalilnya. Tapi dia sudah punya kemampuan untuk cari dalil karena dia sudah menguasai alat-alat ijtihad. Tapi masalahnya jawabannya butuh waktu itu juga dan segera mungkin. Tapi dia tahu ada ulama yang berfatwa tentang masalah tersebut. Maka dia boleh mengatakan alim fulan berfatwa mengatakan boleh, enggak apa-apa. Akhirnya dia taklid sama ulama tersebut karena mepet masalahnya. Ya, waktunya mepet dan pertanyaan harus sesegera mungkin. Maka yang seperti ini disebut taklid yang mubah kata para ulama. Apa hukum akhwat naik ojek online? Ini ojeknya akhwat lagi apa ikhwan ya? Rasulullah SAW melarang laki-laki dan wanita yang tanpa mahram berdua-duaan, Pak. Kecuali yang ketiga setan, kata Rasulullah SAW. Tidak layak seorang akhwat berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya walaupun Gojek online. Ojek online. Walaupun ojek online. Kecuali kalau dalam keadaan yang sangat membutuhkan dan tidak ada alternatif lain. Kalau sifatnya memang sangat butuh, harus segera dan tidak ada alternatif lain, ya sudah, gimana lagi? Kenapa? Karena para ulama mengatakan sesuatu yang diharamkan itu ada dua macam. Ada yang diharamkan zatnya dan ada yang diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada keharaman yang lain. Yang diharamkan secara zatnya contohnya apa? Makan bangkai, riba, berzina, mencuri, itu haram secara zatnya. Ada yang sifatnya haram karena bisa menjerumuskan. Berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram haram karena bisa menjerumuskan kepada apa? Zina. Dan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang diharamkan karena menjerumuskan boleh dalam keadaan dibutuhkan. Kalau butuh nggak apa-apa. Makanya melihat akhwat haram, tapi boleh ketika saat ingin menikahinya karena ada kebutuhan. Ya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan menikah si fulan dari wanita Ansor. Kata Rasulullah, kamu sudah melihat belum? Belum ya Rasulullah. Undur, lihat dulu kepada dia. Ya. Berarti pada asalnya melihat perempuan haram apa halal? Haram. Enak aja halal. Maunya halal terus. Saya belum ngikutin dakwah salaf, tapi kok ternyata dalam dakwah tersebut masih ada juga perpecahannya. Ya memang sudah sunnah kauniyah qadariyah. Allah mentakdirkan adanya perselisihan itu pasti ada, Pak, pasti. Dan Allah menjadikan perselisihan itu karena ada hikmah yang besar di baliknya. Apa hikmahnya? Apa hikmah dari adanya perselisihan? Dengan perselisihan kita diuji oleh Allah untuk sungguh-sungguh atau tidak mencari kebenaran. Dengan adanya perselisihan akan terpilah antara pencari kebenaran dan pencari pengikut hawa nafsu, pencari hawa nafsu. Dengan adanya perselisihan akan semakin jelas kepada kita mana hak mana batil. Hikmahnya besar sekali. Makanya kenapa Allah mengadakan perselisihan? Karena maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Memang perselisihan itu mudarat, tapi sengaja Allah adakan. Allah ingin menguji kita semua dengan perselisihan tersebut. Allah melarang perselisihan, melarang. Allah ridho dengan perselisihan, Allah tidak ridho. Tapi kenapa Allah menciptakan adanya perselisihan? Karena ada hikmah-hikmah di balik itu semuanya.
Maka perselisihan jangan sampai membuat kita futur, salah. Justru dengan adanya perselisihan, disitulah kita semakin bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Bukan malah mundur. Salah besar itu, Pak. Sebab kalau antum melihat perselisihan mundur, antum selama-lamanya tidak akan mendapatkan kebenaran. Ya. Bagaimana hukum membatalkan janji untuk menikahi seorang akhwat? Karena fulana berbeda manhajnya dengan saya, gimana ya Ustadz? Ya. Akhi, kata Rasulullah, man halafa ala syai, siapa yang bersumpah atas sesuatu, lalu ia melihat ada yang lebih baik dari sesuatu tersebut, maka bayar kafarat sumpahnya, datangi yang lebih baik tersebut. Antum bersumpah sama seorang akhwat, ukhti, saya bersumpah demi Allah mau menikahi kamu, misalnya gitu ya. Setelah itu ternyata dapat akhwat lain yang lebih cantik, lebih soleha, lebih takwa dan yang lainnya. Gimana nih? Ya udah, bayar kafaratnya, datangi yang lebih baik, nggak masalah. Antum sudah janji sama akhwat, ternyata setelah itu kok akhwatnya akhlaknya nggak bagus, wah agamanya juga kurang, wah ini gimana nih? Ya udah, ya. Kalau dia tidak, jangan pakai tangan kiri. Kalau dia tidak bersumpah sebatas janji saja, dan setelah itu dia tahu dan jelas kepada dia bahwa akhwatnya kurang, ya udah, mohon maaf aja sama akhwat tersebut. Insya Allah nanti diganti dengan ikhwan yang lebih baik dari saya. Sepertinya saya tidak cocok buat kamu. Bahkan kalau orang sudah melamar akhwat, boleh dibatalin nggak, Pak? Boleh, nggak masalah. Iya. Bagaimana sikap suami terhadap kesalahan istrinya? Ya akhi, seorang suami harus banyak-banyak memaafkan istri. Dalilnya, insya Allah suratnya antum sering mendengarnya. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, Allah mengatakan istri-istri, bukan cuma istri satu, Pak. Jadi alasan. Itu yang di belakang pada cemberut semua tuh, Pak. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu adalah musuh buat kamu. Atau min di sini lil bayan, sesungguhnya istri dan anakmu itu musuh untukmu. Maka waspadalah kamu dari mereka. Kenapa disebut musuh, Pak? Apakah musuh yang harus diperangin? Bukan. Artinya yang seringkali membuat kita koret, pelit, ya. Seringkali kita membuat lalai. Seringkali kita jadi rakus gara-gara anak dan istri kita. Mau berinfak mikir-mikir dulu, padahal punya harta lebih. Gara-gara anak dan istri, rupanya istrinya permintaannya macam-macam. Ngapain sih mas bantuin orang fakir miskin? Kita aja belum punya BMW, misalnya gitu. Gara-gara istri susah berinfak, gara-gara istri kita jadi susah ke masjid. Udahlah mas, ngapain ke masjid, sholat di sini aja, jadi imam saya. Kapan ke masjidnya? Ya, itu maksudnya musuh di sini. Sesungguhnya istri dan anak kamu musuh buat kamu, waspadalah. Lalu Allah mengatakan apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jika kamu memaafkan, wa tasfahu, kamu juga bersikap apa? Safah. Safah itu hampir mana dengan memaafkan. Wa taghfiru, mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun.
Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami harus banyak-banyak memaafkan anak sama istrinya. Harus dadanya lebar. Kenapa? Karena memang wanita itu Allah ciptakan bengkok. Rasulullah bersabda apa? Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila' wa inna a'waja syai'in min ad-dila' a'la. Berbuat baiklah kepada para wanita karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok itu tulang rusuk yang atas. Ya. In dhahabta tuqimah kasarta. Kalau kamu paksa untuk berlempeng, patah. Fa in taraktaha ma zalat a'waj. Tapi kalau kamu biarkan tetap saja bengkok. Caranya gimana menghadapi tulang yang bengkok itu, Pak? Berbuat baik, berlemah lembut. Maka kalau menghadapi kesalahan istri bagaimana? Kita lihat mana yang paling maslahat buat dia. Rasulullah lihat dalam menghukum istri macam-macam Rasulullah SAW itu. Terkadang Rasulullah sabar, diam. Terkadang Rasulullah bersikap. Ini dia Rasulullah SAW pernah sedang berada di rumah Aisyah bersama sebagian para sahabatnya yang sedang makan. Salah satu istri Nabi mengirimkan sepiring kurma. Bapaknya Aisyah tahu dari siapa ini. Diambil piring tersebut dibabetin sama Aisyah. Karena cemburu. Maka Rasulullah hanya tersenyum saja dan berkata, ibu kalian sedang cemburu. Rasulullah enggak marah-marah, kurang ajar kamu ya. Enggak. Rasulullah berkata ibumu sedang cemburu. Kemudian Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengganti piring tersebut. Karena itu hak orang lain masalahnya. Tapi Rasulullah terkadang marah dan harus marah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di suatu malam Rasulullah sedang bermalam di rumah Aisyah. Kemudian Jibril datang dan menyuruh untuk mendatangi Baqi. Karena Allah yang menyuruh. Menyuruh Rasulullah untuk mendatangi kuburan Baqi dan mendoakan mereka. Maka Rasulullah pun kemudian pergilah pelan-pelan. Takut mengganggu Aisyah maksudnya. Pelan-pelan pergilah. Rupanya Aisyah sadar Rasulullah pergi. Diuntitin dari belakang. Maka Rasulullah berdoa di situ mohon kepada Allah. Ketika Rasulullah berbalik pulang, Aisyah langsung lari. Sampai di rumah langsung dalam keadaan ngos-ngosan. Sampai Rasulullah di rumah Aisyah, Rasulullah melihat Aisyah janggal, kok ngos-ngosan ini? Kenapa ini? Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, Aisyah, apakah kamu tadi sesuatu yang gelap yang berkelabatan di depanku? Betul ya Rasulullah. Dipukulnya dada Aisyah Rasulullah. Apakah kamu hendak menuduh Rasulnya akan berkhianat? Artinya enggak layak perbuatan seperti ini. Ini sama saja menganggap Rasulullah akan mengkhianati istrinya. Apakah kamu hendak menuduh Rasulnya berkhianat? Tapi rupanya Aisyah pintar, Pak. Apa kata Aisyah? Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang harus saya baca? Dialihin sama Aisyah. Iya. Masya Allah. Terpaksa Rasulullah bersikap karena perbuatan Aisyah tidak layak dilakukan oleh seorang mukminah terhadap Rasul sallallahu alaihi. Ini sudah masuk di dalam masalah akidah ya akhwal Islam, azani Allah. Pernah Rasulullah SAW memberikan sanksi kepada salah satu istrinya enggak negur lebih dari 3 hari. Maka dari itu antum sebagai seorang suami lihat mana yang paling maslahat. Tapi ingat ya, tujuannya adalah memperbaiki, bukan karena sebatas geram dan kesal. Ya. Tujuannya memperbaiki. Kira-kira yang paling baik apa buat dia? Masa antum sudah punya istri lama,
masih belum paham juga apa yang harus terbaik ya dilakukan. Ada yang mengaku berada di atas manhaj salaf, tapi prinsipnya begini, ambil baiknya, buang buruknya. Gimana tuh Ustaz? Sebetulnya Pak, ambil baik, buang buruk tuh benar sebetulnya. Karena kebaikan harus diambil, keburukan harus betul sebetulnya. Cuma kalau kalimat ini kita ucapkan kepada orang awam nggak pas. Karena orang awam tuh belum punya kemampuan dan parameter untuk menilai benar atau salah. Ya. Makanya kata para ulama, tidak setiap ucapan bisa kita sampaikan kepada setiap orang salah. Naam, kalau itu benar kita ambil kita ambil. Kalau itu salah kita buang. Itu bagi mereka yang sudah punya kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Adapun kita ucapkan itu kepada orang awam yang dia nggak paham, nggak punya parameter yang jelas, itu sama saja antum mau menjerumuskan dia kepada apa? Sarang buaya. Sahih. Oh nggak apa-apa, silakan ambil saja dari dia, ambil baiknya, buang buruknya. Sementara dia nggak punya kemampuan apa-apa. Akhirnya duduklah dia di situ. Oh, menurut saya ini baik nih. Oh, menurut saya ini buruk nih. Lah terus parameternya apa? Banyak orang seperti ini Pak, gara-gara itu jadinya kebingungan Pak. Gara-gara kalimat tersebut diucapkan kepadanya sementara dirinya belum pantas. Akhirnya dia duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini. Lalu dia jadi bingung. Mana yang benar ya? Masing-masing kok bawa dalil ya? Udahlah, kalau gitu jangan merasa paling benar tuh kan? Muncul kebingungan, Pak. Dari kebingungan mencetuskan ide-ide yang tidak benar. Seharusnya ya kita membimbing dulu orang-orang awam ini supaya kuat dulu ilmunya, punya parameter yang jelas untuk menilai hak dan yang batil. Ya, kasihan ya akhi. Bagaimana hukumnya bekerja sebagai PNS sementara penghasilan itu dari pungutan pajak? Harta haram itu ada dua macam. Ada haram secara zatnya dan ada haram karena transaksinya. Haram secara zatnya contohnya antum nyolong, ngambil. Maka ini harta tetap milik pemiliknya. Kalau ada teman antum hasil nyolong, kemudian hasil nyolongnya dikasih ke antum hadiah. Ini hadiah buat kamu. Tetap haram gak buat antum? Haram. Kenapa? Karena ini harta masih berhubungan dengan hak orang lain. Ada lagi Pak, haram karena transaksinya. Contoh, antum berjual beli dengan cara ribawi. Haram karena transaksinya yang mengandung apa? Riba. Antum bekerja di sebuah pabrik, ternyata pabriknya pabrik arak. Haram karena apa? Transaksinya. Maka yang seperti ini kata sebagian ulama, kalau ternyata transaksinya dengan transaksi yang halal jadi halal. Contoh, Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Demikian pula Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi SAW, ada datang kepada Salman Al-Farisi dan juga diriwayatkan dari Mas'ud, saya dikasih hadiah makanan oleh
keluarga saudara saya yang penghasilannya haram. Boleh saya makan? Lihat. Ya, orang ini bertanya kepada Ibnu Mas'ud, saya diberi makanan oleh saudara saya yang penghasilannya apa? Haram. Boleh saya makan? Apa kata Salman Al-Farisi? Kul, makan aja. Buat kamu nikmat, buat dia haram. Kenapa? Dia haram buat dia karena transaksinya yang dia lakukan. Kemudian dia kasih hadiah ke antum, sementara hadiah itu transaksi yang halal, tidak Pak? Halal. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang lebih baik sih ditolak aja. Kalau ternyata seluruh penghasilannya dari yang haram. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, karena transaksi kita dengan dia adalah halal. Contoh lagi, kalau antum jualan pisang goreng, lalu ada orang yang penghasilannya haram beli pisang goreng kita, buat kita jadi halal, tapi buat dia tetap haram. Ya, nah, itu ya akhir Islam, azan ya Allah ya. Apa sih yang membedakan manhaj salaf dengan Wahabi, Ustadz? Kenapa sih banyak yang menganggap Wahabi itu ajaran sesat ya? Begini Pak, sebetulnya juluk Wahabi itu sudah muncul sebelum datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir kalau tidak salah tahun 1205 Hijriah. Ya, seingat saya begitu. Ada yang tahu? Sekitar itu ya, atau wafatnya? Yang jelas beliau hidup tahun segitu Pak, 1205 Hijriah. Dan munculnya Wahabi ini sudah ada sebelum beliau ada. Terbukti dalam kitab Wensharinsi, salah satu ulama Malikiyah yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Disebutkan dalam kitab tersebut ada pertanyaan yang ditujukan kepada Ibnul Lakhami. Ya. Ditunjukkan kepada Ibnul Lakhami, dan Ibnul Lakhami ini hidup pada abad ke-5 Hijriah. Tentang status masjid yang dibangun oleh kalangan Wahabi. Kata Ibnul Lakhami, wajib dihancurkan karena itu masjid dirar. Berarti firqah Wahabiyah sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul, jauh itu. Dan ternyata firqah Wahabiyah ini yang pertama kali memunculkannya Wahab bin Abdul Wahab bin Rustum. Ada yang mengatakan namanya Wahab bin Rustum. Dan dia memang pemikirannya sesat sekali. Dia mengatakan salat Jumat tidak wajib, dia mengatakan jilbab enggak wajib, banyak sekali. Dan di antara keyakinannya bolehnya memberontak kepada pemimpin muslim yang sah dan yang lainnya. Maka dari itu para ulama menyesatkan dia. Dan dia firqahnya tidak tersebar Pak. Dia hanya ada di Maroko saja, di Maghrib. Nah, kemudian muncullah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahkan kepada tauhid, menjauhkan kesyirikan, mendakwahkan kepada sunnah, menjauhkan kebid'ahan. Dan beliau di atas madhab Ahmad bin Hanbal. Nah, orang-orang yang tidak suka kepada beliau menisbatkanlah kepada Wahabiyah. Kenapa? Karena kebetulan nama bapaknya Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Dan tuduhan kepada beliau Wahabiyah itu Pak, itu 50 tahun setelah beliau wafat. Di waktu beliau masih hidup belum ada tuduhan itu kepada beliau. Maka dari itu yang akhwal Islam, ya,
Kalau dikatakan, kalau ada yang bertanya kepada saya, Wahabi sesat apa enggak? Sesatlah. Kalau itu Wahabinya yang dibawa oleh Abdul Wahab bin Rustum itu. Karena seluruh ulama menyatakan semuanya sesat, itu betul. Keyakinan menyesatkan. Ya. Lebih baik mana sih Ustadz, semangat menuntut ilmu dunia atau menuntut ilmu agama? Ya kalau ditanya lebih baik, ya jelas lebih baik menuntut ilmu agama, pasti itu. Kenapa? Karena ilmu agama tidak bisa dibandingkan dengan ilmu dunia, Pak. Ini kaidah asalnya begitu. Terus apakah kita berdosa kepada orang tua jika kita menunda ya untuk fokus skripsi kuliah hanya karena ingin menuntut ilmu agama dahulu, Ustadz? Soalnya saya masih awam. Kalau antum bisa berbakti sama orang tua dan terus menuntut ilmu agama, lakukanlah. Sambil antum kuliah, sambil antum mendalami ilmu agama. Sambil antum skripsi, sambil antum mendalami ilmu agama, kan insya Allah bisa digabungin sih. Atur aja waktunya. Misalnya antum atur waktunya kajian seminggu berapa kali, ya kajian paling 2 jam. Setelah itu antum fokus lagi untuk skripsi dan yang lainnya. Bisa insya Allah. Daripada orang tua marah-marah terus tiap hari sama antum. Udah capek-capek dia cari duit buat antum, kemudian akhirnya dia marah-marah terus, dosa. Ya udahlah. Ikuti aja dulu kemauan orang tuamu. Baru setelah selesai skripsi, terserah antum setelah itu. Antum berusaha fokus untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok ya ustadz-ustadz yang setelah dia selesai sarjana dunia kemudian mengambil sarjana agama. Banyak ustadz. Iya. Yang dia itu punya titel sarjananya sarjana teknik, tapi ilmu agamanya mantap sekali, Pak. Kenal Ustadz Amin Nurbaiz yang konsultasi syariah itu ilmunya kan luar biasa, tapi beliau LC bukan ST kalau nggak salah, sarjana kimia apa sarjana teknik, jangan lupa. Ustadz Muhammad Abdul Twasikal terkenal sekali, Rumaiso, ilmunya masya Allah, beliau gelarnya apa? ST, sarjana teknik. Tapi keilmuannya masya Allah. Beliau pergi ke Saudi belajar ilmu dunia, tapi duduk di majlis para masyayikh, ulama-ulama besar di sana. Manfaat besar kan? Di Jogja ada banyak, saya kenal beberapa dokter, tapi ilmunya masya Allah, Pak. Kenal Dokter Royhanul Bahrain? Masyhur itu, kalau antum sering itu baca-baca. Dokter, tapi padahal beliau, Pak. Kenapa nggak bisa seperti mereka gitu loh? Ya udah antum nggak apa-apa, selesaikan dulu sarjana duniamu itu. Setelah itu antum fokus menuntut ilmu agama, kuasai bahasa Arab, kuasai ilmu alat, kuasai. Masya Allah, bisa sebetulnya. Kenapa tidak? Bahkan kalau antum misalnya punya gelar dokter sambil ngobatin sambil dakwah pasien, kan masya Allah, ya kan? Ya, alhamdulillah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penyampaian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.